Dadah. Jumpa lagi teman-teman dengan kita. Kali ini kita akan membahas masih di seputaran keladi, mengenal lebih dekat keladi. Keladi pada umumnya di habitatnya tumbuh di tempat-tempat yang lembab dan suhunya tidak terlalu panas, lembab. Dan tipikalnya keladi itu suka air, tetapi dia tidak hidup di air. Kayak semisal enceng gondok, terata air. Tidak, keladi tidak seperti itu. Dia tetap hidupnya di media, cuman lebih suka banyak air, lebih lembab lah istilahnya kayak gitu. Kemudian tentang masalah pertumbuhan keladi. Keladi biasanya tumbuh atau subur itu di musim hujan, karena di saat hujan atau musim hujan biasanya stok atau kebutuhan air itu terpenuhi. Sedangkan di musim kemarau biasanya karena air kurang, keladi akan mendurmankan atau istilahnya dorman, tidur sementara. Dia akan fokus ke umbinya, akan merawat umbi, biasanya dengan cara menggugurkan satu daun, disusul daun berikutnya akan gugur, terus habis tidak ada daunnya, tinggal umbinya, dia dorman sampai dia merasa kebutuhan airnya itu tercukupi lagi. Biasanya musim hujan, mulai musim hujan itu mulai tumbuh, dan biasanya seperti ini contoh yang sehabis dorman, dia akan mulai tumbuh. Sebagai contohnya ini juga ini habis dorman, habis dorman dia tumbuh. Ini juga habis dorman, tapi kebetulan alhamdulillah dia tumbuh. Ngajak anaknya ini ngajak anak tumbuh, ngajak anak ini habis dorman. Itu tentang pertumbuhan keladi dan karakter kesukaan atau suburnya di alam liar seperti itu. Kemudian tentang perkembangbiakannya keladi. Kalau di alam liar, keladi biasanya berkembang biak atau manak, memperbanyak. Contohnya ini, dia memperbanyak. Ini yang pokok yang ini. Di samping-sampingnya dia akan tumbuh anakan-anakan. Ini dia tipe keladi ini berkembang biak ataupun memperbanyak dirinya itu melalui anakan, satu anakan. Contohnya seperti ini umbi inti, terus ini calon, ini udah kelihatan calon tunas, ini calon umbi, calon angel. Nah ini kelihatan ya, ini nanti akan tumbuh seperti ini anak-anakan seperti ini. Terus ini juga mata tunasnya juga banyak, ini mata tunas banyak. Itu dia akan tumbuh. Setelah nanti tumbuh seperti ini, besar. Setelah besar, dia akan memisahkan diri dengan membusukkan, dan dia akan pisah itu dengan cara beranak, atau kalau tidak, kalau dibantu kalau sudah dirawat seperti saya lah, itu dia memperbanyaknya. Kalau dari umbi ini
dicacah biasanya gitu. Jadi ataupun ini nanti tumbuh di-split atau dipisah, dibantu dipisah, itu nanti akan tumbuh pokok baru lah, intinya seperti itu. Selain dari umbi, keladi juga akan berkembang biak dengan biji keladi yang didapat dari perkawinan. Kalau di alam liar itu, di habitat di alam tanpa bantuan manusia, itu dia akan kawin dengan sendirinya dari bunganya, dari itu nanti akan menghasilkan biji-biji. Contohnya yang sebentar, ada pasaran itu seperti ini yang dari biji masih kecil-kecil, ini dari biji ori biji. Contoh yang ori biji yang dari kawin silang tuh, nanti dia akan tumbuh. Kalau ada pertanyaan di alam liar bisakah kawin silang, bisa. Kemarin punya saya itu yang tidak sengaja kawin silang alami, mereka ini ora tak silangke malah tadi itu nanti akan terciptanya, biasanya tidak jauh dari induknya tapi terjadi mutasi-mutasi jadi lebih agak lebih bervariatif lah. Ini ya yang dari biji, ini yang dari original biji. Itu tadi pembahasan tentang keladi, tentang memperbanyaknya yang secara alamiah. Kalau menurut saya itu ada dua, yaitu dari umbi dan biji. Sedangkan kalau tentang dibantu manusia itu ada itu tadi kultur jaringan yang harus steril, harus benar-benar steril. Kalau kultur jaringan itu kiranya ngoten niku untuk pembahasan kali ini. Besok kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain tentang masalah tanaman dan pokoknya yang berhubungan dengan tanaman lah. Ngoten niku. Ngoten niku riyen. Sampai jumpa besok lagi. Dadah dulu dong. Sing seru no.